Pernahkah kamu membayangkan kalau suatu hari kamu berdiri di samping Nabi Adam alaihissalam? Apakah kamu akan terlihat seperti semut? Atau bahkan tak akan sanggup menengadah cukup tinggi untuk melihat wajahnya? Banyak dari kita hanya tahu kisah para nabi dari sisi spiritual. Tapi hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang dibicarakan. Seberapa tinggi sebenarnya para nabi? Dan mengapa tinggi manusia terus menurun dari masa ke masa? Jangan skip video ini, karena kamu akan menemukan fakta-fakta mencengangkan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dari Nabi Adam yang tingginya konon setara gedung 9 lantai, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang posturnya pas dan seimbang, seperti kita. Kalau kamu suka video-video sejarah Islam yang beda dari biasanya, langsung tekan like dan share ya. Bantu channel ini bangkit dari spam dan shadow ban yang bikin sedih. Bismillah, semoga kali ini video ini jadi jalan kita untuk tumbuh bareng. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta. Itu sekitar 27,5 meter saik dalam ukuran modern. Bayangkan, setinggi gedung 9 lantai. Itu bukan fiksi, tapi disebut langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setinggi itu? Karena beliau adalah manusia pertama, ciptaan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fisiknya luar biasa, sempurna dalam setiap aspek. Tapi setelah Nabi Adam wafat, tubuh manusia mulai berubah. Nabi Adam adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah agama-agama, terutama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bapa dari seluruh umat manusia. Kisah penciptaannya tidak hanya menjadi dasar bagi banyak ajaran agama, tetapi juga menjadi simbol dari awal peradaban manusia dan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Salah satu hal yang sering dibicarakan mengenai Nabi Adam adalah tingginya yang luar biasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Adam diperkirakan memiliki tinggi sekitar 60 hasta, yang setara dengan 27,5 meter dalam satuan modern. Ukuran ini jelas berbeda dengan rata-rata tinggi manusia saat ini yang hanya sekitar 1,7 meter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, yang menunjukkan kebesaran Allah dalam penciptaan manusia. Selain itu, hal ini juga memberikan gambaran mengenai perubahan fisik manusia seiring berjalannya waktu. Beberapa ulama berpendapat bahwa tinggi manusia mengalami penurunan akibat pergeseran zaman dan kondisi lingkungan yang berbeda. Mengenai periode kehidupan Nabi Adam, tidak ada tanggal atau tahun pasti yang dapat dijadikan acuan. Banyak ulama dan ilmuwan berusaha memperkirakan kapan Nabi Adam hidup, namun hasilnya masih bersifat spekulatif. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu, tetapi ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan teolog. Yang pasti, kisah Nabi Adam sering dihubungkan dengan periode awal penciptaan manusia dan bumi sebagai manusia pertama. Nabi Adam diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi dan memulai kehidupan manusia. Bersama Hawa, mereka memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa, belajar bercocok tanam, bertani, dan mengurus keluarga. Dari keturunan mereka lahir berbagai bangsa dan suku yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Nabi Adam adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah umat manusia, dengan tinggi sekitar 27,5 meter dan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Beliau merupakan figur penting dalam berbagai keyakinan agama, terutama dalam Islam. Kisah kehidupannya tidak hanya mengajarkan kita tentang asal-usul manusia, tetapi juga tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan bagaimana kita harus menghadapi godaan dalam hidup. Selanjutnya, mari kita beralih ke masa Nabi Hud alaihissalam. Nabi Idris dan Nabi Nuh mungkin memiliki postur yang serupa dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada zaman Nabi Hud, manusia mulai mengalami penurunan tinggi badan. Nabi Hud adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Nuh dan Nabi Idris disebut-sebut masih memiliki postur mendekati Nabi Adam. Tapi, perubahan mulai terasa saat masa Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad dikenal sangat kuat dan tinggi. Bahkan menurut sebagian riwayat,
mereka bisa mencapai 40 meter. Tapi justru kesombongan karena kekuatan itu yang membawa mereka ke jurang kehancuran. Nabi Hud, meski tinggi luar biasa, tetap lebih rendah dari generasi sebelumnya. Ini adalah pertanda. Zaman berubah, tubuh manusia pun ikut berubah. Beliau merupakan keturunan Nabi Nuh dan termasuk nabi ketiga dalam urutan para nabi. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang dikenal sebagai kaum yang sangat kuat dan berkuasa pada zamannya. Namun, kekuatan dan kekuasaan ini membuat mereka sombong dan menjauh dari ajaran Allah. Nabi Hud berasal dari keturunan Sam bin Nuh dan lahir di wilayah yang kini dikenal sebagai Hadramaut. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang bijaksana, jujur, dan memiliki kepribadian mulia. Beliau tumbuh di lingkungan yang dipenuhi penyembahan berhala, tetapi hatinya tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang hidup sekitar periode 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Kaum Ad dikenal sebagai salah satu kaum yang paling kuat dan makmur pada masanya, tinggal di wilayah subur dengan banyak sumber daya alam. Namun, kemakmuran ini membuat mereka sombong dan berpaling dari ajaran Allah, menyembah berhala dan melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, menyampaikan pesan-pesan Allah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Sayangnya, sebagian besar kaum Ad menolak ajaran Nabi Hud, bahkan mengejek dan mengancam beliau. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tinggi Nabi Hud sekitar 60 hasta, yang setara dengan sekitar 27 hingga 30 meter. Tinggi badan yang luar biasa ini memang terdengar fantastis, tetapi itulah yang tercantum dalam beberapa teks agama. Kaum Ad memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, bahkan melebihi tinggi Nabi Hud, dengan beberapa sumber menyebutkan bahwa tinggi mereka bisa mencapai sekitar 40 meter. Nabi Hud sendiri dikenal sebagai sosok yang sabar dan bijaksana, diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang sombong dan durhaka. Meskipun banyak yang menolak ajarannya, Nabi Hud tetap teguh dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Tinggi badan beliau yang luar biasa juga menjadi salah satu ciri khas yang sering disebutkan dalam berbagai riwayat. Namun, setelah masa Nabi Hud, tinggi badan manusia mengalami penurunan. Beberapa faktor mempengaruhi hal ini, seperti perubahan lingkungan, pola makan, dan perkembangan genetik. Penurunan tinggi badan manusia dari zaman ke zaman juga merupakan bagian dari kehendak dan kuasa Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Melompat jauh ke zaman Nabi Musa, kita dapat melihat perbedaan antara zaman Nabi Hud dan Nabi Musa. Untuk nabi-nabi lainnya, tidak ada riwayat yang jelas mengenai tinggi badan mereka, sehingga dalam video ini hanya beberapa tinggi nabi yang disebutkan dengan sumber dan riwayat yang jelas. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling dikenal dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, kisah Nabi Musa banyak diceritakan dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu nabi dengan kisah paling lengkap. Beliau dikenal dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah, seperti membelah Laut Merah dan menerima wahyu berupa Taurat di Gunung Sinai. Beliau merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan dan karakter beliau. Salah satunya adalah mengenai tinggi badan dan periode hidup beliau. Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi badan yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki postur tubuh yang proporsional, dengan rambut yang mencapai bagian bawah telinga dan kulit yang cerah. Dari hadis riwayat Bukhari, kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi beliau adalah seimbang, yang sering disebut sebagai pas dalam bahasa sehari-hari. Para ulama berpendapat, tinggi manusia menurun karena perubahan lingkungan, pola makan, dan kondisi bumi yang makin kecil kapasitasnya. Sementara sains menyebut faktor genetik dan efisiensi energi. Tubuh lebih kecil lebih cocok untuk bertahan di bumi modern yang lebih padat dan menantang. Lalu, apakah itu berarti manusia sekarang lebih lemah? Tidak juga. Justru kita beradaptasi secara cerdas. Karena tinggi bukan segalanya, iman dan akhlak tetap yang utama. Banyak ulama berpendapat bahwa tinggi beliau sekitar rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu.
yaitu sekitar 175 cm. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang diperkirakan jatuh pada tanggal 26 April tahun 570 Masehi di kota Makkah, yang terletak di Jazirah Arab. Tahun kelahiran beliau dikenal sebagai Tahun Gajah, karena pada tahun tersebut, tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, namun gagal berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Wahyu ini menandai awal periode kerasulan beliau yang berlangsung selama 23 tahun, terdiri dari 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kisah kehidupan beliau banyak tercatat dalam hadis-hadis sahih serta dalam buku-buku sejarah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." Surat Al-Hijr ayat 9 menegaskan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang akan selalu terjaga keasliannya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok dengan tinggi badan yang proporsional dan seimbang, serta beliau hidup pada periode yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu dari tahun 570 Masehi hingga 630 Masehi. Kisah dan ajaran beliau tetap relevan dan menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini. Wallahu a'lam. Setiap kisah para nabi selalu membawa pelajaran berharga, termasuk mengenai tinggi tubuh mereka yang luar biasa dibandingkan manusia zaman sekarang. Nabi Adam, sebagai manusia pertama, disebut memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau sekitar 27,5 meter. Namun, penurunan tinggi badan manusia dari masa ke masa adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa faktor mungkin berperan dalam perubahan tinggi manusia ini, seperti lingkungan dan pola makan. Pola makan yang bervariasi dan ketersediaan nutrisi yang berbeda di setiap zaman dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh manusia. Selain itu, manusia terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tubuh yang lebih pendek mungkin lebih efisien dalam menggunakan energi dan lebih cocok untuk kehidupan modern. Perubahan genetik dari generasi ke generasi juga memiliki pengaruh besar terhadap tinggi badan manusia. Dari Nabi Adam yang tingginya hampir 30 meter hingga Rasulullah yang tingginya seperti kita hari ini, satu hal yang tidak pernah berubah kemuliaan mereka tidak diukur dari fisik, tapi dari iman dan takwa. Setiap perubahan fisik manusia adalah tanda kekuasaan Allah, dan setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau kamu hidup di zaman Nabi Adam, sanggupkah kamu menjaga iman dalam tubuh setinggi menara? Atau justru, kamu lebih kuat di zaman ini, karena iman itu ada di hati, bukan di ukuran tubuh. Dalam hadis riwayat Al-Barra bin Azib, Nabi Muhammad SAW disebut memiliki postur tubuh yang pas, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Rambutnya mencapai telinga, kulitnya cerah, dan tingginya sekitar 175 cm mopah. Menurut penafsiran beberapa ulama, ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia sempurna dari segi fisik dan spiritual, namun tetap relate dengan umatnya. Beliau bukan raksasa seperti Nabi Adam, tapi justru hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam dalam bentuk paling manusiawi. Dari Nabi Adam yang tingginya hampir 30 meter hingga Rasulullah yang tingginya seperti kita hari ini, satu hal yang tidak pernah berubah. Kemuliaan mereka tidak diukur dari fisik, tapi dari iman dan takwa. Setiap perubahan fisik manusia adalah tanda kekuasaan Allah, dan setiap zaman punya tantangannya masing-masing. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau kamu hidup di zaman Nabi Adam, sanggupkah kamu menjaga iman dalam tubuh setinggi menara? Atau justru, kamu lebih kuat di zaman ini, karena iman itu ada di hati, bukan di ukuran tubuh. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, bantu sebarkan dengan like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini
karena kita akan terus bahas kisah-kisah luar biasa dari sudut pandang yang jarang dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.